Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri. Saya terlindung Kristum dari Fakultas Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan lingkungan hidup dalam pengembangan lingkungan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari lingkungan, pendidikan lingkungan, dan pencemaran. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, flora, dan fauna. Selanjutnya yaitu ada pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup selanjutnya di bidang studi di sekolah. Pendidikan lingkungan hidup juga dapat membina masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan Beberapa tujuan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus. Pendidikan lingkungan hidup juga dapat diintegrasikan melalui bidang studi di sekolah. Pendidikan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner di sekolah. Selain dari sekolah, pendidikan lingkungan hidup juga harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terhindarnya dari masalah-masalah lingkungan. Selanjutnya, tujuan pendidikan lingkungan hidup secara khusus yaitu ada kesadaran. Kesadaran adalah membantu peserta didik mendapatkan kesadaran dan peka terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pengetahuan, yaitu membantu peserta didik memperoleh dasar-dasar pemahaman tentang fungsi lingkungan hidup, interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga ada sikap, yaitu membantu peserta didik mendapatkan seperangkat nilai-nilai dan perasaan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, serta memotivasi dan komitmen untuk berpartisipasi dalam mempertahankan dan mengembangkan lingkungan hidup. Yang keempat ada keterampilan, yaitu membantu peserta didik mendapatkan keterampilan mengidentifikasi, investigasi, dan kontribusi terhadap pemecahan dan penanggulangan isu-isu dan masalah lingkungan. Yang terakhir yaitu partisipasi, membantu peserta didik mendapatkan pengalaman serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya untuk memecahkan dan mengulangi isu-isu dan masalah lingkungan. Selanjutnya, tujuan pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO tujuan umumnya yaitu ada tiga. Yang pertama, untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan. Yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Yang ketiga, untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Jadi, tujuan pendidikan lingkungan hidup itu secara khusus maupun umum saling berkaitan. Yang pada dasarnya untuk pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan, dan partisipasi dalam pengelolaan serta pemanfaatan kembali dalam kasus menjaga alam dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu selanjutnya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia atau proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak berfungsi. Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga dan kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran lingkungan yang kita kenal, yaitu pencemaran air.
Pencemaran air merupakan penurunan kualitas dan manfaat yang ada di dalam air, seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Biasanya pencemaran air ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembuangan limbah industri atau pembuangan limbah rumah tangga yang tidak diolah kembali atau pembuangan yang tidak disaring terlebih dahulu. Penggunaan bahan peledak juga sangat mempengaruhi pencemaran air dalam kegiatan menangkap ikan. Selain mencemari air, penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan juga dapat merusak biota-biota yang ada di dalam air, seperti laut atau sungai. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Yaitu pencemaran tanah merupakan penurunan kualitas tanah akibat zat-zat yang ditimbun di dalam tanah seperti bahan kimia atau mikroorganisme. Nah, pencemaran tanah ini sangat berkesinambungan dengan pencemaran air. Kenapa sangat berkesinambungan? Karena di dalam tanah ada yang kita kenal dengan sebutan air tanah. Nah, saat kita menimbun sampah seperti bahan plastik atau logam, zat-zat kimia atau mikroorganisme yang ada di yang kita timbun itu akan bercampur dengan air tanah yang biasa kita pakai sehari-hari. Dalam pencemaran tanah ini, penyebabnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik ini limbah dari kegiatan manusia yang biasanya sampah organik dan mudah diuraikan oleh mikroorganisme yang di dalam tanah. Selanjutnya ada limbah industri, merupakan limbah pabrik yang bertekstur padat berupa lumpur yang berasal dari proses pengolahan pabrik seperti gula, kertas, kain, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu limbah pertanian. Limbah ini berupa pestisida yang digunakan oleh para petani untuk membasmi hama-hama. Penggunaan pestisida ini jika digunakan dalam kebutuhan yang sangat banyak, pasti akan menyebabkan tanah menjadi kering dan nutrisi-nutrisi yang di dalam tanah akan berkurang yang akan didapatkan oleh tumbuhan. Selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah masuknya unsur-unsur yang berbahaya ke dalam atmosfer yang ada di bumi. Biasanya pencemaran udara ini disebabkan karena terlepasnya karbon monoksida, CO, dan karbon dioksida, CO2, yang berasal dari asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik. Dan ada CFC, yaitu kloro, fluoro, dan karbon. Nah, biasanya CFC ini berasal dari kebocoran mesin pendingin atau parfum yang biasa kita pakai sehari-hari. Jika parfum yang kita pakai sehari-hari terdapat kandungan CFC, dia akan melepaskan gas itu dan akan merusak atmosfer yang ada di bumi. Dan atmosfer yang melapisi bumi akan seperti berlubang. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Menurut Sofyan Effendi, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengembangkan teknologi dan perubahan kelembagaan yang dilakukan secara harmonis dan dengan aman mempertahankan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, pembangunan berkelanjutan juga sungguhnya hanya merupakan wacana dan moral kultural. Hal ini disebabkan karena yang menjadi persoalan utama adalah pada bentuk dan arah peradaban, seperti apa yang akan dikembangkan manusia di bumi. Selanjutnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan atau kegiatan ekonomi,
komponen lingkungan tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan atau lebih dikenal terkena dampak dari suatu kegiatan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan keterpaduan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Nah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan demi keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 3 aspek unsur pokok dalam pengendalian lingkungan agar sesuai dengan peruntukannya, baik dari aspek pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Ketiga unsur pengendalian tersebut adalah pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan di sini disebut kita harus mempertahankan kondisi lingkungan. Kita harus mencegah bagaimana supaya lingkungan sekitar tidak tercemari atau tidak menurunnya kualitas dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini. Selanjutnya ada penanggulangan, yaitu meningkatkan kualitas dari apa yang kita lakukan pada pencegahan sebelumnya. Jadi penanggulangan ini kita harus mempertahankan apa-apa saja yang telah kita lakukan sebagai salah satu cara pencegahan untuk pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu ada pemulihan. Pemulihan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkat yang tidak rusak dan ramah lingkungan. Nah, pemulihan ini satu tingkat lebih tinggi dari penanggulangan, yaitu kita harus mempertahankan dan harus tetap konsisten untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemari dan tidak kotor atas ulah manusia-manusia yang kurang sadar akan lingkungan di sekitarnya serta pembangunan berkelanjutan. Dari semua komponen, dari ketiga komponen ini sangat berfungsi dan berperan sesuai dengan peruntukannya. Nah, diharapkan kepada seluruh guru dan maupun calon guru untuk memberikan edukasi kepada peserta didik agar tetap menjaga lingkungan hidup dan tetap menjaga lingkungan di sekitarnya agar lingkungan di masa depan atau bumi yang kita tinggali saat ini tetap asri dan tetap dapat kita nikmati di kemudian hari. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.